Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ririn Astriani, dan beberapa rekan saya yaitu Rahmi Puji Maulani, Elias Tratiotes, dan Riyandi Wiraatmaja. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang stres, gejala, dan faktor psikologisnya. Baik, yang pertama ada stres. Stres menurut Chaplin 2006 adalah ketegangan, tekanan batin, tegangan, dan konflik. Sedangkan menurut Lazarus dan Folkman dalam Ibung 2008, kondisi stres terjadi bila terdapat kesenjangan atau ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan. Selanjutnya yang kedua, faktor psikologis stres. Stres sendiri bersumber dari frustasi dan konflik pada individu yang dapat berasal dari berbagai bidang kehidupan manusia. Konflik antara dua atau lebih kebutuhan atau keinginan yang ingin dicapai terjadi secara berbenturan juga bisa menjadi penyebab timbulnya stres. Seringkali individu mengalami dilema saat diharuskan memilih di antara alternatif, apalagi bila hal tersebut menyangkut kehidupan di masa depan. Konflik ini bisa menjadi pemicu timbulnya stres atau setidaknya membuat individu mengalami ketegangan yang berkepanjangan yang akan mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Krisis adalah keadaan yang mengarah pada situasi yang tidak stabil. Banyak hal yang dapat mengarah kepada krisis. Seperti 3 tahun yang lalu, kita mengalami krisis kesehatan pandemi COVID-19. Kondisi itu, orang-orang mengalami krisis psikologis masing-masing, seperti ketakutan, kecemasan, depresi, ketidaknyamanan, dan lain-lain. Selanjutnya, pressure. Pressure merupakan suatu perasaan dorongan atau tekanan dari teman sebaya dalam mengajak untuk melakukan aktivitas yang sama dengan yang mengajaknya dan melakukannya karena harapan dari orang lain. Contohnya seperti pada suatu ketika saat kita lagi sedang bosen atau jenuh, itu teman mengajak untuk main nongkrong bareng, itu kita bisa terima aja. Tapi jika teman mengajak setiap hari untuk selalu nongkrong di luar bermain, itu belum tentu semua orang itu suka. Tapi kebanyakan orang biasanya tidak bisa menolak ajakan temannya itu gitu. Itu yang membuat mereka stres, karena jika dia tidak menuruti permintaan dari temannya atau mengikuti ajakan dari temannya itu, biasanya seseorang mendapat ejekan seperti itu. Jadi pressure seperti itulah yang masuk dalam gejala faktor dari stres. Selanjutnya ada perception. Perception adalah persepsi individu bahwa ia sedang mengalami stres dengan merasa adanya perasaan atau emosi yang tidak diprediksi sehingga tidak dapat mengontrol segala hal yang berkaitan dengan beban dan dilihat tinggi rendahnya tingkatan stres. Selanjutnya, ada gejala psikologis pada stres. Stres memiliki 5 tahapan menurut Dr. Robert J. Van Amburg. Untuk stres tahap pertama merupakan tahapan stres yang paling awal dan ringan. Tahapan ini biasanya ditandai dengan timbulnya perasaan positif atau bahagia. Misalnya memiliki semangat kerja yang berlebih, penglihatan yang lebih tajam, merasa mampu menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya. Namun, tanpa disadari, individu tidak bisa mengontrol energinya dengan baik. Ia telah menghabiskan cadangan energi di dalam tubuhnya. Sehingga pada tahap kedua, perasaan-perasaan positif mulai menghilang, dan timbullah keluhan-keluhan yang disebabkan oleh energi yang sudah tidak cukup. Sebab, individu tidak ada cukup waktu untuk beristirahat. Gejala yang ditimbulkan seperti tidak lagi ada rasa semangat. Pada tahap ketiga, keluhan semakin nyata dan mengganggu. Gejala psikologisnya seperti ketegangan emosional yang semakin meningkat. Lanjut di tahap keempat dan kelima, gejala yang ditimbulkan, individu tidak dapat menanggapi situasi keadaan saat itu dan konsentrasi pun semakin menurun. Jika masih belum ada tindakan pencegahan atau pengobatan dari individu, maka di tahap ke-6, gejala yang muncul semakin meningkat dan gangguan yang timbul biasanya lebih mengarah pada kesehatan fisik. Maka dapat disimpulkan, gejala psikologis pada stres ditandai oleh pertama, gangguan kecemasan, yang kedua, selalu merasa sedih atau murung, dan yang ketiga, mudah marah, yang keempat, tidak dapat berkonsentrasi atau bingung, dan yang terakhir, tidak percaya diri dan menutup diri dari lingkungan sosial. Selanjutnya adalah
tujuh dan intervensinya. Pertama adalah mengobati hipertensi, yaitu bisa dengan melakukan perilaku rileks, menurunkan berat badan dan membatasi asupan garam, berhenti merokok, olahraga secara teratur dan mengurangi konsumsi alkohol. Dan untuk mengurangi resiko penyakit jantung koroner adalah dengan olahraga secara teratur atau pelatihan dan manajemen stres untuk minimalkan resiko jantung koroner. Selanjutnya juga untuk mengatasi hipertensi dan jantung koroner dapat dengan mengurangi kemarahan dan permusuhan. Selanjutnya apabila ditambahkan dengan mengurangi depresi dan isolasi sosial dapat mencegah penyakit kardiovaskular. Yang ketiga adalah intervensi untuk mengatasi penyakit kanker. Yang pertama itu adalah intervensi sikap optimis, yang kedua PSD, yang ketiga adalah manajemen stres, dan yang keempat adalah program pencegahan. Selanjutnya adalah intervensi manajemen stres. Manajemen stres sudah diakui banyak melakukan pengobatan terhadap berbagai jenis penyakit. Manajemen stres yang dapat dilakukan itu teknik-tekniknya adalah relaxation training, cognitive restructuring, behavioral skill training, dan environmental change approach. Selanjutnya adalah intervention cognitive behavioral intervention, di mana teknik ini tuh dapat menyembuhkan penyakit asma dan AIDS. Dan yang terakhir adalah intervensi